Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra في القرآن العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا basira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang patut dipuji itu hanyalah hak Allah yang maha dipuji, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang dipujikan kepada kita sebagai makhluk sifatnya sementara, selama apa yang terdapat pada kekurangan-kekurangan dan aib yang ada pada kita tidak diketahui oleh makhluk yang lain sesama manusia. Tetapi ketika aib-aib itu dibukakan oleh Allah, maka tak satu pun makhluk yang akan bisa memuji kita, karena Allah telah yuzillu, karena Allah telah menghinakan seorang makhluk yang selalu hendak dipuji oleh makhluk yang lain. Oleh sebab itu, pujian ini hanya kepada Allah. Dan kita bersyukur atas nikmat Allah berupa kesehatan yang pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan salat Jumat di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah yang bernama Masjid Raya ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat keberadaan beliau kita berada pada jalan yang lurus, yang sampai hari ini kita senantiasa berdoa untuk beliau, dan sesungguhnya dan salawat dan salam kepada beliau adalah bagian dari doa kita juga untuk diri kita sendiri, bermohon kepada Allah agar kita di akhirat nanti termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Di dalam tatanan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalimat ketika menunjukkan ayatul munafiqina salas, yaitu tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Salah satunya adalah apabila kita diberi amanah, kita tidak menyampaikan amanah itu tepat pada sasarannya. Dan salah satu juga adalah ketika kita dipercaya kita khianat, dan ketika kita berbicara kita bohong, maka kita telah termasuk dalam sifat-sifat yang kita pakai adalah sifat-sifat orang-orang yang munafik. Maka oleh sebab itu di dalam surat Al-Ghasiyah, surat yang sangat pendek, surat yang cukup panjang, dan dibandingkan dengan surat-surat yang lain seperti Al-Baqarah adalah surat yang pendek. Di akhir dari surat itu Allah menjelaskan, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahu al-'azab al-akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Yang Allah mengingatkan kepada kita, fazakir, berilah peringatan, sampaikanlah mau'izah, sampaikanlah pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
sampaikanlah peringatan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama anta muzakkir, tugasmu hanya menyampaikan, tidak memberi hidayah. Oleh sebab itu, tidak ada kata ketika kita menyampaikan suatu kebaikan, lalu orang yang kita sampaikan kepadanya kebaikan itu tidak mengikut, maka itu bukanlah bagian dari tugas kita. Allah menjelaskan illa man tawalla wa kafar, tetapi terhadap orang-orang yang melampaui batas. Tawalla dalam arti berpaling, wa kafar dan ingkar terhadap apa yang telah aku suruh, maka fayu'azzibullahu al-'adzabal akbar. Allah lah yang berhak untuk mengazab orang ini dengan azab yang sangat besar. Dalam arti fayu'azzibuhullahu azabal akbar, azab yang paling besar. Karena kalimat kabirun itu besar, tapi kalimat akbar itu agung ataupun yang besar. Oleh sebab itu Allah di akhir kalimat ini menyatakan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan peringatan, tugasmu hanya watawasau bis sabri wasawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tugasmu hanya saling menasihati kepada kesabaran dan saling nasihat menasihati kepada kebenaran, ataupun keduanya adalah kesabaran. Pertama adalah saling menasihati tentang kebenaran, yang kedua adalah saling nasihat menasihati kepada kesabaran. Jika yang kamu nasihati itu tidak mengikut, lasta alaihim bimusaitir, kalian bukan berhak untuk menguasainya, karena yang menguasai dia adalah aku, kata Allah. Maka Allah mengatakan inna ilaina iyabahum, mereka semua itu hanya kepada kami kembali. Summa inna alaina iyabahum, maka kemudian daripada itu kamilah yang berhak menghitung dari apa yang telah mereka perbuat. Baik akan mendapatkan yang baik, buruk akan mendapatkan azab yang telah kami siapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang dalam kehidupan ini terbawa dari arus kita, kedekatan kita, kekeluargaan kita, persahabatan kita, bahkan orang yang sangat kita kenal. Terkadang dalam nasihat menasihati ini terbawa kita dengan arus itu. Maka suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku berjanji, aku telah bersyahadat, aku berjanji kepada engkau ya Rasulullah untuk mengikuti apa yang telah engkau perintahkan dan meninggalkan apa yang telah engkau larang. Tetapi ada satu perilaku yang tak bisa aku tinggalkan." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hampir tak ada gadis-gadis di daerah sini yang tidak aku berzina dengannya ketika aku menampakkan wajahnya, wajah-wajah yang cantik yang menjadi gairahku." Ketika itu Umar bin Khattab mulai menampakkan kemarahannya kepada orang ini, karena orang ini memasuki rumah Allah, yaitu di Masjid Nabawi, langsung bertanya kepada Rasulullah kepada itu, "Seluruh apa yang kau perintahkan dan seluruh apa yang kau larang ya Rasulullah, aku akan jalani, kecuali satu, aku tak bisa meninggalkan itu dengan perempuan itu." Maka kata Rasulullah dengan nada yang baik, "Wahai sahabatku, bersabarlah menghadapi segala macam fenomena dalam kehidupan ini." Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada orang ini, "Apakah engkau mempunyai adik perempuan?" Ia katakan, "Iya." "Apakah engkau masih mempunyai ibumu?" "Iya." "Apakah engkau mempunyai bibimu?" "Iya ya Rasulullah." "Apa yang engkau lakukan ketika seseorang menculik ibumu lalu berzina dengan ibumu, dan ketika ia mengambil anak gadismu lalu ia buat sesuatu yang tidak baik sebagai bagian dari pelecehan seksual?" Apa kata orang ini, si laki-laki ini, "Ya Rasulullah, jika ia menculik ibuku lalu ia memperkosanya, lalu ia berzina dengan ibuku, maka akan ku habiskan orang ini, dia akan menjadi debu yang berterbangan. Dan apabila ia mengambil adikku yang perempuan lalu ia lakukan sesuatu pelecehan kepadanya, maka akan aku cincang-cincang sebagaimana tukang daging mencincang-cincang daging-daging yang ada."
Dengan demikian Rasulullah mengatakan, apakah itu juga tidak engkau pikirkan ketika engkau melakukan sesuatu pelecehan kepada orang lain, bahwa mereka adalah ibu dari seseorang, bahwa dia adalah si gadis itu adalah anak dari seseorang, bahwa perempuan itu adalah bibi dari seseorang. Menangis laki-laki ini, tertegun Umar bin Khattab, lalu ia katakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku tak akan lagi melakukan hal yang sama, dan aku bertobat kepada Allah di hadapanmu. Aku akan menjalankan segala perintahmu dan meninggalkan apa yang menjadi laranganmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang dalam kehidupan ketika kita nampak orang yang tidak kita kenal, lalu ia mengambil celeng masjid di hari Jumat seperti ini, lalu ia masukkan ke dalam ranselnya, maka ketika orang ini tertangkap, kitalah kadang-kadang orang pertama kali yang mengatakan, habisi ia, siram dengan minyak, bakar ia. Itu yang terkeluar dari mulut kita. Tetapi ketika kita mendapatkan orang yang mencuri celengan masjid tadi, lalu ia masukkan ke ransel, ternyata adalah bagian dari keponakan kita, anak kita, anak dari sahabat kita, tentu kalimat-kalimat tadi tidak lagi keluar dari mulut kita. Maka oleh sebab itu, ketika Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Wa iza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah mereka dengan adil. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, kebencianmu kepada seseorang menjadikan kamu tidak adil dalam berhukum dengan hukum Allah. Wahai sekalian mukmin, lalu Allah mengatakan, innallaha ya'izukum bih, sesungguhnya itu ada bagian dari pelajaran yang terbaik yang telah digambarkan oleh Allah dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah pada hakikatnya maha mendengar dan maha melihat apa yang kalian ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, dari mimbar yang mulia ini, khatib mengimbau kepada kita semua untuk selalulah memandang dengan kepala yang jernih, dengan hati yang beriman kepada Allah, sehingga kita tidak menghukum sesuatu hukuman itu kepada seseorang yang kita benci dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tetapi ketika tepat orang-orang itu yang kita kenal, mungkin bagian dari anak kita, mungkin bagian dari keluarga kita, mungkin dari sahabat karib kita, kita tak sanggup menerapkan apa yang menjadi keadilan di sisi Allah terhadap hukum Allah yang ada di antara kita, maka kita bertawakallah kepada Allah. Karena khatib selalu di mimbar yang mulia ini mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin dengan keghaiban, bahwa apa yang ia perbuat di atas dunia ini akan selalu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena surat Yasin telah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, hari di mana hari ini hari berhisab, maka kami kunci mulut mereka, berkata tangan mereka apa yang telah mereka kerjakan dengan tangan mereka, lalu bersaksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia ini. Semuanya tidak akan pernah luput dari pendengaran dan pandangan Allah. Akhirnya khutbah yang singkat ini saya tutup dengan kalimat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun itu sebesar biji zarrah atau biji sawi dalam arti daripada Al-Quran terjemah Departemen Agama, maka ia akan mempertanggungjawabkan kebaikan itu dan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang setimpal. Maka barang siapa yang mengerjakan kejahatan
keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti sesuai dengan apa yang lakukan dari keburukan itu. Dan setiap kita kana mas'ula, setiap kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Maka takutlah pada hari yang mana dihitung segala amal kebaikan kita, tak satu pun bisa berbicara, dan semua yang ada dalam tubuh kita akan berbicara tentang apa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nahnu ibaduka wa ibnu ibadika nasiyatina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'i ahzanina wa zihabi hammina wa ghammina. Allahumma farijul ham wa kashiful gham wa mujibu da'watal mutarrin rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Nas'aluka rahmatan min indika tughnina biha an rahmatin man siwak. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur wulatal muslimin. Allahumma ansur mustad'afina muslimina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.